Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Brilliant Math bersama Ibu Tika. Kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika. Kali ini kita akan bahas materi di kelas 12 mengenai peluang. Tetapi sebelum kita bahas ke materi, jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, mengawali pembahasan peluang kali ini, Bu Tika ingin kalian coba jawab pertanyaan dari Bu Tika. Pertanyaan pertama, kapankah pandemi COVID ini akan berakhir? Kedua, akankah benar masa pandemi ini akan berakhir di tahun 2020? Coba, jawabannya apa? Ya, betul sekali. Jawabannya itu kita tidak tahu. Bisa ya, bisa tidak. Berarti jawabannya itu belum pasti. Nah, kejadian di dalam hidup kita itu juga tidak pasti. Yang pasti itu adalah kematian. Tetapi kematian datangnya kapan itu juga belum pasti. Karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Nah, berbicara sesuatu yang belum pasti tentu sangat menarik. Semua itu masih bersifat kemungkinan-kemungkinan. Akan sangat asik jika kita bermain dengan tebak-tebakan atau perkiraan. Nah, karena itulah di sini kita akan belajar tentang peluang. Berbicara tentang peluang, di dunia ini ada dua kejadian. Kejadian yang pasti atau deterministik dan kejadian tak pasti atau probabilistik. Kejadian yang pasti itu kematian. Nah, yang tidak pasti contohnya apa? Pertama, akankah besok turun hujan? Kedua, akankah kalian dapat nilai bagus dalam pelajaran matematika ini? Akankah kalian terinfeksi COVID jika kalian pergi keluar rumah? Nah, kejadian tersebut kita nggak tahu. Bisa ya, bisa juga tidak. Nah, nilai kejadian walaupun tidak pasti, tapi ia memiliki sebuah pola. Dengan belajar pola kejadian akan memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadi kejadian-kejadian lainnya. Contoh, hari ini hujan, besok tidak. Hari ini hujan, besok tidak. Hari ini hujan, maka kita bisa tebak bahwa besok akan tidak hujan. Seperti itu. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini bisa kita ukur. Ukuran sebuah kemungkinan itu kita sebut dengan peluang. Maka peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran sebuah kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai 0 sampai dengan 1. 1 untuk kejadian yang pasti terjadi dan 0 untuk kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jadi bisa kita katakan kisaran peluang itu di antara 0 sampai dengan 1. Itu dia tadi definisi tentang peluang. Kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan terbagi atas aturan perkalian dan aturan penjumlahan, di mana aturan perkalian nantinya akan dikembangkan pada permutasi dan kombinasi. Kita akan bahas dulu mengenai kaidah pencacahan, meliputi aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Pertama kita akan bahas banyaknya kejadian suatu peristiwa atau percobaan. Di sini kita akan belajar mengenai sebuah kejadian. Misal, kita melemparkan sekeping uang logam. Nah, ketika kita melemparkan sekeping uang logam, hasil yang mungkin atau yang muncul adalah gambar atau angka. Dan keduanya tidak akan muncul secara bersamaan. Nah, jika S tersebut melambangkan hasil yang mungkin, maka S akan sama dengan G, A. Itu dinyatakan dalam himpunan. Maka S sama dengan himpunan G, A. Semua kemungkinan hasil dari suatu peristiwa itu disebut dengan ruang sampel. Setiap gugus suatu ruang sampel itu disebut titik sampel. Jadi banyaknya titik sampel dalam S adalah 2 dan ditulis NS sama dengan 2. Maka yang kita pelajari di sini adalah ruang sampel dan titik sampel, di mana dalam pelemparan satu koin terdapat ruang sampelnya 2 dan titik sampelnya pun ditulis 2, yaitu angka dan gambar.
Bagaimana kalau misalkan dadu? Nah, ruang sampel yang muncul dalam dadu ada 6 karena mata dadu ada 6 dan ditulis NS sama dengan 6. Baik, kita akan lanjut ke aturan perkalian. Di sini Butika akan coba mengilustrasikan, misalkan seseorang memiliki 3 baju dan 2 celana, maka tentukan berapa banyak cara agar dia bisa mengkombinasikan atau mix and match baju dan celana tersebut. Kemungkinan pertama, dia bisa menggunakan baju merah dengan celana biru dan celana coklat. Kemungkinan kedua, dia bisa mengkombinasikan baju putih dengan celana biru dan celana coklat. Dan yang ketiga, dia bisa mengkombinasikan baju hitam dengan celana biru dan celana coklat. Maka kemungkinan yang mungkin adalah sebanyak 6 cara memix and match baju tersebut. Cara yang pertama bisa dengan baju 1, celana 1, baju 1, celana 2, kemudian baju 2, celana 1, baju 2, celana 2, baju 3, celana 1, dan baju 3, celana 2. Itu pakai aturan diagram panah ya. Tapi kalau misalkan pakai aturan perkalian, tinggal kalian kalikan aja 3, kita kalikan 2. Maka banyak cara dia memakai pakaian itu ada 6, seperti itu. Nah, kemudian di sini Butika punya contoh lain. Misalkan kota A dan kota B dihubungkan 4 jalan. Kita tulis ilustrasi dari kota A ke kota B itu ada 4 jalan atau 4 jalur gitu ya. Kemudian ke kota C dihubungkan oleh 5 jalan. Berarti ke C itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Budi berangkat dari kota A menuju kota C melalui kota B. Banyak lintasan berbeda yang dapat ditempuh Budi adalah berapa caranya? Berapa lintasan yang bisa dia tempuh? Nah, ini kita gunakan aturan perkalian seperti tadi. Dari lintasan AB, lintasan 1 menuju BC, lintasan 1, lintasan 1 AB menuju lintasan 2 BC, lintasan 1 AB menuju lintasan 3 BC, begitu pun seterusnya. Nah, cara mudahnya kita kalikan saja, 4 dikalikan 5, maka banyak lintasan yang dapat ditempuh oleh Budi adalah 20 lintasan. Nah, kemudian di sini Butika punya contoh lain, misalkan si Budi gitu ya. Misal si Budi dia punya 2 mobil. Jadi dia punya 2 jenis mobil yang berbeda, mobil 1, mobil 2 gitu. Kemudian dia punya 3 sepeda motor misalkan. Sepeda motornya itu juga beda-beda ya, sepeda motor 1, sepeda motor 2, sepeda motor 3. Nah, bagaimana cara yang bisa dia tempuh misal ketika dia ingin pergi ke kampus, dia bisa menggunakan apa saja ketika dia ke kampus. Bagaimana cara dia menggunakan kendaraannya? Nah, apakah kita kalikan? Misal si mobil sama si motor dikalikan 2 kali 3? Enggak ya, salah ya. Nah, ini aturan ini tidak bisa kita gunakan di aturan perkalian. Nah, pada soal ini aturan perkalian tidak bisa kita gunakan. Kita gunakan di sini aturan penjumlahan. Makanya kita akan jumlah. Ada 5 cara Budi dapat berangkat ke kampus. Boleh menggunakan mobil 1, mobil 2, motor 1, motor 2, motor 3. Berarti 5 cara yang bisa dia gunakan untuk berangkat ke kampus. Jadi di sini perbedaannya untuk perkalian itu untuk kegiatan yang berurutan atau bisa sekaligus dilakukan. Kalau yang penjumlahan enggak. Nah, kita akan bahas soal lain. Nah, di sini ada soal berikut adalah jalur-jalur penghubung antar kota. Itu dari kota A ke kota B, kemudian dari kota B ke kota C dan D, kemudian dari C ke E gitu. Banyak jalur penghubung dari kota A ke E adalah, nah kita akan cari di sini banyaknya jalur yang bisa ditempuh seperti apa. Tuh, pertama kita cari dulu peluang kejadiannya. Ya, berarti untuk peluang kejadian NA-nya berarti akan sama dengan, karena A ke B itu dia ada 2 jalur, berarti nanti kita akan kalikan dari A ke B ke C ke E itu kita kalikan ya. A ke B itu 2 jalur, berarti 2 kita kalikan
Nah gitu. Karena dari B ke C ke E itu nggak mungkin lagi lewat ke B ke D, maka nanti itu akan kita jumlahkan dari C ke D-nya. Berarti kita kalikan dulu dari B ke C-nya itu 2 jalur, berarti 2 kita kalikan 2, B ke C 2, C ke E itu juga 2. Nah, itu untuk B ke D kita tambahkan. Dari B ke D itu ada 2 jalur, baru kita kalikan lagi dari D ke E itu ada 1 jalur. Maka hasilnya itu akan sama dengan 2 dikali 4, kita tambahkan 3. Itu 7 ya, berarti 2 dikalikan 7. 2 kali 7 berarti hasilnya adalah 14 jalur gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini tersedia 7 huruf dalam kata peluang. P E L U A N G. Berapakah banyak susunan huruf jika huruf pertama adalah vokal, huruf di tengahnya adalah vokal, dan di pinggir harus huruf vokal. Nah, pertama kita akan kerjakan dulu yang bagian A. Kita buat dulu 7 kotak sesuai dengan huruf peluang. Ini untuk memudahkan kita. Sebenarnya ini nanti kita akan pakai aturan perkalian ya, tapi untuk lebih mudahnya jadi kita pakai kotak aja. Nah, kita bikin dulu 7 kotak sesuai dengan huruf peluang. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah huruf pertama adalah vokal. Nah, di sini ada 3 kemungkinan huruf vokal yang bisa kita isi di kotak pertama. Huruf vokalnya itu ada huruf E, kemudian ada huruf U, dan huruf A. Jadi kemungkinan huruf vokalnya itu ada 3. Ada huruf E, ada huruf U, dan ada huruf A di kata peluang. Nah, kemungkinan 3 huruf itu kita isi di kotak pertama. Sebenarnya diisinya 1, cuman ada 3. Jadi kemungkinannya itu 3 huruf. Tapi salah satunya aja yang diisi ya. Nah, sisanya berarti dari 7 huruf berkurang 1 jadi sisa 6. Berkurang lagi jadi 5, berkurang lagi dari 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Nah, ini kita kalikan 3 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 2160 gitu. Nah, bagian B juga sama, kita bikin juga 7 kotak sesuai dengan huruf peluang gitu. Nah, yang B itu huruf di tengahnya adalah huruf vokal. Nah, kemungkinannya berarti kan vokal tadi ada berapa? Ada 3. Berarti di kotak keempat kita isi kemungkinan di tengah itu ada 3 huruf vokal. Tetap yang diisi itu sebenarnya ada 1 saja gitu. Jadi ini hanya kemungkinannya saja yang kita isi. Dari 3 huruf vokal di tengah kita tulis 3. Karena nanti dari 7 huruf salah satunya itu kita masukkan ke kotak keempat, berarti kan dari 7 huruf berkurang 1 tuh. Nah, selalu berkurang, jadinya dari 7 jadi 6. Jadi kemudian kurang 1 lagi 5, 4, 3, 2, 1. Dia selalu berkurang 1 huruf. Ingat ya, karena sudah dimasukkan, berarti hasilnya sama 2160. Itu kita kalikan ya. Nah, yang terakhir di pinggir harus huruf vokal, berarti kita fokus di kotak pertama dan kotak terakhir gitu. Karena huruf vokalnya ada 3, berarti di kotak pertama itu kemungkinan huruf vokalnya ada 3, boleh E, boleh U, boleh A. Sebenarnya yang diisi cuma 1 aja, cuman ada 3 kemungkinan. Jadi kita boleh isi huruf E, U, atau A gitu. Nah, karena di kotak ke-1 sudah ada 1 huruf vokal, berarti huruf vokalnya tinggal 2 dong untuk kotak terakhir. Berarti dari 3 kemudian 2 dari 7. Nah, sudah diambil 2 jadi 5, 4, 3, 2, 1. Dari 7 diambil untuk kotak pertama dan kotak terakhir. Jadi 7 itu sisanya jadi 5. Kemudian berkurang lagi 4, 3, 2, 1 dikali hasilnya 720 cara. Nah, itu untuk aturan penjumlahan dan perkalian. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya. Kita akan lanjutkan ke aturan faktorial. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peluang yaitu permutasi dan kombinasi, kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan faktorial suatu bilangan. Nah, faktorial ini dilambangkan dengan N tanda seru. Nah, tanda seru ini kita baca dengan faktorial. Jadi dibaca N faktorial gitu. N faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N. Nah, di sini ada rumusnya. N faktorial itu akan sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali titik-titik kali 3 kali 2 dikalikan 1.
itu untuk n-nya itu adalah bilangan asli ya. Nah, kemudian di sini akan Butika bahas satu soal. Misal di sini Butika punya soal ada 5 faktorial. Nah, bagaimana cara menentukan 5 faktorial? 5 faktorial itu karena n-nya itu selalu berkurang, n kurang 1, n kurang 2, berarti dari 5 itu kita harus tulis 5, kita kalikan 4, n kurang 1 ya, berarti 5 kurang 1 kan 4. Kemudian kita kalikan n kurang 2, berarti 5 dikurang 2, berarti 3, kali 5 dikurang 3, berarti 2, kali sampai 1 ya. Kemudian hasilnya kita kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 60 kali 2 berarti 120. Itu untuk menentukan faktorial ya. 5 faktorial berarti hasilnya adalah 120. Jadi kita kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Soal selanjutnya di sini ada 4 faktorial. Begitupun sama 4 faktorial berarti kan artinya dia harus berkurang 1 ya. Berarti 4 kali 3 kemudian dikalikan 2 dikalikan 1 gitu. Berarti hasilnya sama dengan 12 kali 2 berarti 24 kali 1 24. Nah, itu untuk menentukan faktorial. Paham ya? Bagaimana menentukan faktorial. Kemudian di sini ada 6 faktorial. Nah, bagaimana cara mencari 6 faktorial? Tinggal kita 6 kali 5 kali 4. Kemudian kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Ya. Berarti hasilnya adalah dari 120 kita kalikan 6. Berarti hasilnya adalah 720. Nah, sekarang apakah faktorial juga ada operasi pengurangannya, penjumlahannya? Ada. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya. Misalkan di sini Butika ada operasi pengurangan pada faktorial. Misalkan 13 kita kurang dengan 9 faktorial. Berarti kan hasilnya adalah 13 dikurang 9 ya. Sama ya, berarti 13 dikurang 9 hasilnya adalah 4 ya. 4 faktorial. Berarti 4 faktorial adalah 24. Tadi sudah kita cari. Kita lanjutkan ke soal yang E. Di sini ada 16 kurang 11 faktorial. Dikurang lagi 2 faktorial. Nah, berarti 16 dikurang 11 itu hasilnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial kemudian kita kurang dengan 2 faktorial. Nah, di sini hati-hati. Jangan jadi 5 dikurang 2. Jadinya 3 faktorial. Tapi kita harus menjabarkan terlebih dahulu 5 faktorialnya itu berapa. Kemudian 2 faktorialnya itu berapa? Berarti 5 faktorial itu adalah 120. Tadi kan sudah kita cari. Kemudian untuk 2 faktorial kita hasilnya adalah 2 kali 1. Berarti 2. Berarti 120 kita kurang dengan 2. Hasilnya adalah 118 gitu. Kita lanjutkan ke pembagian faktorial. Di sini ada 9 faktorial dikurang 7 faktorial. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita terlebih dahulu harus menjabarkan semuanya. Berarti dari 9 sama 7 faktorial kita jabarkan. Hasilnya akan menjadi 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Kemudian untuk 7 faktorial pun sama, kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Berarti tinggal kita coret aja yang sama ya. Dari mulai 7. Kalau bingung kita kalikan dulu. Jadi kita coret aja. Coret, berarti tinggal sisa 9 dikali 8. Berarti hasil dari 9 faktorial dibagi 7 faktorial adalah 72. Nah, di sini ada cara cepatnya. Coba perhatikan. Berarti kan 9 faktorial ya. Kita sampai 9 kali 8 kali 7 faktorial aja. Gitu. Kita sampai 7 faktorial.
biar bisa langsung coret-coret. Kita bagi dengan 7 faktorial yang di bawah. Gitu. Karena 7 faktorial dengan 7 faktorial itu sama, berarti 9 kali 8 sama hasilnya 72. Soal selanjutnya kita akan bahas satu soal terakhir, mengerjakan soal tentang faktorial. Di sini kita punya soal yaitu 8 faktorial kita bagi dengan 5 faktorial, sama kayak tadi ya, kita cukup sampai 5 faktorial aja 8-nya. Berarti tulis di sini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, dibagi dengan 5 faktorial supaya bisa kita coret-coret. Ini kita jadikan cara mudah. Ya, berarti hasilnya 8 dikali 7 dikali 6. 8 dikali 7, 56. 56 dikali 6, hasilnya adalah 336. Nah, sekian pembahasan dari Butika. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi